Kasus. Kembali lagi bersama saya Nabila Fitria sebagai host yang akan menemani dan memandu episode ini. Namun sebelum itu, pernahkah kalian merasa bingung tentang proses hukum di Indonesia? Apakah hak-hak kalian sebagai warga negara dijamin di pengadilan? Di episode ini kita akan mengungkap bagaimana peradilan umum menegakkan keadilan bersama 3 narasumber pelajar hebat kita. Perkenalkan, saya narasumber pertama yaitu Sulika Bayunata. Saya narasumber kedua, Magi. Saya narasumber ketiga, Paulus. Kita akan bersama mengungkap peribadatan saya Rizka Wongso. Kita kan kali ini akan mengangkat kasusnya Rizka Wongso. Nah, itu kan masuknya ke peradilan umum nih. Nah, sebelumnya aku mau tahu dong sejarah sama pengertian dari peradilan umum itu tersendiri. Ada yang bisa bantu jelaskan? Jelasin ya. Peradilan umum merupakan hubungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi para rakyat dari peradilan umum. Sejarah peradilan umum berkembang sejak zaman kolonial dan diresmikan setelah kemerdekaan dan mengalami banyak perubahan sesuai kebutuhan masyarakat dan perubahan hukum Indonesia. Nah, kira-kira dasar hukum dari peradilan umum tersendiri itu apa ya? Dan boleh nggak jelasin tugas pokok dan fungsinya? Tugas pokok dan fungsi itu ada memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan pidana dan perdata. Di sini ada yang paham nggak sama yang ada yang ngikutin kasusnya Jessica Wongso nggak ya? Yang maksudnya yang kasusnya secara detail, ada yang bisa jelasin nggak? Aku bisa. Coba ini boleh jelasin. Jessica Wongso itu kasusnya mulai dari Grand Indonesia. Di Grand Indonesia di Cafe Olivier pada tahun 2016 6 Januari. Dan itu tepat waktunya itu jam 4 sore. Waktu itu Jessica mengajak temannya Mirna untuk itu makan malam di Cafe Olivier. Namun itu pada saat itu setelah mereka pesan makanan dan si Mirna memesankan sebuah minuman yaitu Vietnamese iced tea. Tiba-tiba saat Mirna mau minum minuman tersebut itu dia terkejang-kejang. Iya, dia terkejang-kejang terus Jessica panik. Dia melapor ke polisi dan segera bergegas itu untuk Mirna pergi ke rumah sakit. Namun pada saat di rumah sakitnya Mirna sudah dinyatakan meninggal dan sampai sekarang itu dugaan pelaku yang meracuni minumannya Mirna itu Jessica Wongso. Tapi ini hanya dugaan sementara. Soalnya kasus ini masih belum terungkap sepenuhnya. Dan dari situ itu belum ada otopsi. Karena yang dinyatakan dari Otto Hasibuan yang dia mengungkit kasus ini kembali, dia menyatakan bahwa tidak ada otopsi kepada Mirna. Tetapi dia dinyatakan bahwa lambungnya terdapat zat korosif. Jadi dia lambungnya rusak. Oh, jadi sebenarnya belum ada otopsi, tapi siapa Jessica kan sempat di penjara ya selama 8 tahun. Habis itu sekarang kan bebas bersyarat. Terus ada nggak fakta data yang lain tentang kasus ini? Kayaknya sepertinya ada. Fakta data dan sumber. Jessica diketahui mulai ditahan 30 Juni 2016 dan mendapat hukuman 20 tahun penjara. Namun pada Minggu 18 Agustus 2024 Jessica mendapat pembebasan bersyarat. Dan juga Jessica masih menjadi binaan Lapas kelas 1 Jakarta Timur Utara sampai tahun 2023. Jessica sempat merasa sedih karena dianggap melakukan pembunuhan. Namun saat ini ia sudah memaafkan semua yang melakukan hal buruk. Setelah itu ada lagi? Untuk sementara itu masih belum terungkap sepenuhnya kasus ini yang tadi saya bilang, karena emang ini masih kasusnya masih dingin gitu, jadi belum ada bukti yang konkret gitu. Jadi sementara hanya dicap
sebagai misterius gitu. Seperti kata Oto Hasibuan, ini seperti kasusnya Vina dan kasusnya yang lainnya, bahwa otopsinya itu memang belum terjadi, tapi itu sudah diakui bahwa dia terbunuh. Oh, jadi belum tentu Jessica pembunuhnya. Dia belum tentu, dia hanya dia hanya diduga. Baru menjadi penduga. Terus kira-kira kan saya pernah baca itu si pihak dari Jessica mau pengajuan PK kembali, apakah benar? Iya, karena itu dinyatakan bahwa Mahkamah Agungnya yang bersalah, tapi masih ya apa lagi. Kira-kira dari data dan fakta yang disebutkan sama Cindy dan Paulus itu sumbernya dari mana ya? Kami dapatnya dari cnn.id dan itu terdapat juga di Kompas kalau mau lihat di sebagainya, itu masih banyak source-source yang lain, dan itu emang sudah terbukti bahwa data itu udah asli dan benar. Kira-kira ada nggak dampak dari kasus ini bagi buat masyarakat atau pemerintah? Ada yang bisa jelasin? Maliki mau jelasin? Ada dampak dari ini sangat berdampak terhadap proses pembuktian dan keadilan sistem peradilan pidana. Nah, ini seperti itu perdebatan antara pembuktian dan keadilan pidana. Bukti terdakwa. Ya, mana? Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara dalam kasus ini? Yang dilakukan oleh negara itu pertama itu ada evaluasi sistem hukum dan proses peradilan. Yang kedua ada pembenaran pada sistem forensik. Yang ketiga ada pendidikan hukum untuk publik. Yang keempat penanganan kasus yang berkeadilan. Kelima pengawasan media dalam meliputi kasus. Kalau misalnya buat warga negara sendiri, Untuk warga negara sendiri, untuk warga negara sendiri itu yang pertama menjaga objektivitas dan praduga yang tak bersalah. Yang dua, menyaring informasi dan menghindari hoaks. Yang ketiga, mempelajari hukum dan proses peradilan. Yang keempat, mendorong transparansi dan keadilan. Dan yang kelima, menghargai putusan hukum yang berlaku. oh jadi gitu ya kisahnya Jessica Woso. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang ke sini. Terima kasih udah berbagi info. Jadi kesimpulannya sebenarnya di kasus ini tuh perlu bukti yang kuat juga. Terus lebih kuatin lagi analisis forensik sama pengaruh media terhadap opini publik itu ternyata berpengaruh juga. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan pesan? Jadi untuk yang masih berwawasan pada kasus ini, tolonglah jangan langsung berekspektasi yang berlebihan, tetapi masih tetap pada faktanya. Karena kalau ekspektasi berlebihan itu kemungkinan itu terdapat berita hoax dari warga negara yang lainnya. Dan ini berita ini masih belum terpenuhi atau kasusnya belum selesai. Jadi kalau misalnya ada yang diungkap yang salah dari kami semua, kami minta maaf. Dan jika fakta yang dari kami sampaikan ini memang tidak benar, kami juga minta maaf. Untuk berita ini